Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12, hari ini kita melanjutkan dimensi 42 ya. Dimensi 342. Dimensi 3 ini minggu kemarin kan kalian sudah mengenal pengertian titik, pengertian garis, dan pengertian bidang. Nah, selanjutnya kita akan belajar jarak dari titik ke titik. Jadi, saya akan fokus ke kubus ya. Ini kubus ceritanya. Kubusnya itu di sini A, gorengnya A, sini B, sini C, misalnya di sini di belakang ada D ya, gitu ya, ada D, kemudian di sini E, di sini F, di sini G, di sini H. Nah, jarak dari titik ke titik itu saya akan fokus pada kubus. Jadi ada aksioma pada kubus itu bahwa diagonal bidangnya itu adalah A akar 2, sedangkan diagonal ruang adalah A akar 3. Nah, kemarin kan kalian sudah belajar diagonal bidang itu misalnya jarak dari A ke C, ini namanya diagonal bidang ya. Maka misalnya kubus ini saya kasih nama panjang rusuknya A-nya adalah 10, maka panjang AC adalah 10 akar 2, kayak gitu aja ya. Kemudian kalau diagonal ruang kemarin kan sudah kalian pelajari, misalnya di sini dari A ke G ya. Maka panjang AG-nya adalah 10 akar 3. Kayak begitu aja. Saya jarak titik ke titik 2, fokus di kubus aja. Kita tulis kubus. Fokus di kubus, kemudian diagonal bidang dan diagonal ruang. Jadi nanti pertanyaannya seputar ini. Itu ya. Lanjut ke materi keduanya, yaitu jarak dari titik ke garis. Misalnya ini sebuah kayak tadi lagi, kubusnya kita kasih nama A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, misalnya saya mau yang gampang aja deh, H, maaf ya. Garisnya misalnya ini ada garis yang di sini nih, Pak bayang garis BG ya. Kemudian di sini ada titik A. Nah, jarak dari titik A ke garis BG adalah apa ya ini teh namanya tengah-tengahnya ya. Tengah-tengah, aduh pencet. Tengah-tengah di garis BG. Nah, gitu misalnya tengah-tengahnya kasih nama O. Nah, maka ini yang dicari, AO yang dicari. Kita tuliskan kembali di sini. Maka ada ini. Ini berarti yang siku-sikunya B, ini O, ini A gitu. Yang ditanyakan ini AO. Nah, sekarang tinggal kita cari OB. Misalnya ini kubusnya dengan panjang A-nya 10 lagi lah kayak tadi ya. Maka panjang BO adalah setengah dari diagonal bidang kan? Berarti BO itu 5 akar 2. Ulangi, BO itu diagonal bidang. Tadi diagonal bidang rumusnya 10 akar 2 gitu ya, diagonal bidangnya BG-nya. Maka setengahnya adalah 5 akar 2. Paham? Sedangkan si AB-nya ini adalah panjang rusuknya, berarti 10. Maka panjang AO pakai teorema Pitagoras. 10 kuadrat ditambah 5 akar 2 dikuadratkan. 10 kuadrat berapa? 100. 5 akar 2, 5 kali 5, 25. Akar 5, akar 2 kali akar 2, 2. Jadi 25 kali 2 berarti akar 100 min 50. Jadi akar 50. 50 itu adalah 25 kali 2 berarti 5 akar 2 cm panjang AO. Ini jarak titik ke garis. Paham ya? Lanjut yang ketiga, jarak titik ke bidang. Yang gampang-gampang aja kita. Ini kubus lagi ceritanya. Aduh, kesalahan saya. A, ini B, maaf ya kesalahan C, ini D, E, F, G, H gitu ya. A, B, C, D, E, F, G, H sama nih. Saya misalnya punya bidangnya begini. BG, set ke D nih. Misalnya ada segitiga BDG. Jarak dari titik A ke BDG gimana caranya? Nah, dari BDG itu ditarik garis lurus. Begini. Ditarik garis lurus ke sini. Set. Nah, di sini perpotongannya kita kasih nama O. Ini kasih lagi set gitu. Jadi sama kayak tadi lagi ada A. Nah, gitu ya. Ini B-nya di sini, A-nya di sini, O-nya di sini. Nah, sekarang masalahnya si BO-nya
BO-nya, oh iya, belum kita kasih rusuk ya. Rusuknya misalnya 12 deh sekarang mah. Maka si BO-nya adalah sama setengah dari 12, berarti 6 akar 2, setengah diagonal bidang ya. AB-nya berarti 12, maka AO-nya sama kayak tadi ngerjainnya. AO sama dengan 12 kuadrat tambah 6 akar 2 kuadrat. Iya, TK pencet-pencet. Oke, maka 12 kali 12 144, 6 kali 6 36 dikali 2 jadi 72 ya. 144 ditambah 72 maka menjadi 100, dihitung dulu, 4 tambah 2 6, 7 tambah 4 11, 216. 216 itu 36 kali berapa ya? 36. Ayo siapa yang bisa? 36 kali 6 ya? 36 kali 6. 36 mana? 36 kali 6. Maka jawabannya 6 akar 6 cm. Itu ya, jarak titik ke bidang. Jadi ada 3 materi, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, sama jarak titik ke titik. Sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Nanti latihannya saya screenshotin di tugas 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan, di pertemuan pertama ini sebenarnya kita pertemuan kedua, tapi karena minggu kemarin kalian masih cuma menulis, jadi ini adalah video pertama untuk kalian. Jadi kita itu akan belajar ini ya anak-anak, titik, garis, dan bidang pada dimensi 3. Nah, titik, garis, dan bidang pada dimensi 3 ini didapatkan oleh kelas 12. Apa sih KD yang akan dibahas pada pertemuan ini? Jadi seperti kemarin di minggu pertama sudah saya utarakan bahwa kita memiliki 4 KD yang harus diselesaikan di semester 1 ini. Untuk KD pertama 3.21, maaf kalau kemarin 3-nya titik 1 karena kebetulan KD kelas 10 ada 10, KD kelas 11 ada 10, maka kalian KD-nya ada 9, jadi lanjutan dari 10 dan 11. KD 3.21 adalah menganalisis titik, garis, dan bidang pada geometri dimensi 3. Jadi sebenarnya kita mau belajar ini. Dimensi 3 itu bukan hal yang baru buat kalian, karena pada waktu SMP pernah belajar, pada waktu kelas 1 atau kelas 2 mungkin pernah belajar. Nah, pada KD keterampilannya menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan jarak antara titik ke titik, titik ke garis, dan garis ke bidang pada geometri dimensi 3. Itu KD-nya ya, yang akan dibahas pada pertemuan ini. Nah, lalu tujuan pembelajarannya apa? Jadi, di setiap KD saya nanti akan saya utarakan beberapa tujuan pembelajaran. Jadi pada pertemuan ini kita akan bahas, setelah mempelajari materi ini peserta didik dapat mengetahui pengertian titik. Jadi nanti kalian harus tahu apa itu pengertian titik, pengertian garis, dan pengertian bidang pada dimensi 3 secara tepat. Kemudian ini akan kita bahas pada pertemuan ini. Nah, ini yang tujuan yang kedua, 3, dan 4 akan kita bahas di video mendatang. Jadi pada video mendatang kalian akan belajar tentang jarak antara titik ke titik, jarak antara titik ke garis, dan jarak antara titik ke bidang. Jelas ya apa yang akan kalian pelajari di sini. Oke, kita lanjut saja pada materi hari ini, yaitu pengertian titik. Kalian pernah lihat titik? Titik tuh noktah ya. Titik ditentukan oleh letaknya dan tidak mempunyai besaran. Jadi tidak punya nilai. Titik itu tidak, misalnya titik A nilainya 2 atau berapa, tidak bisa. Sebuah titik dilukiskan dengan noktah dan biasanya diartikan dengan huruf beta. Jadi kalau saya punya 4 buah titik seperti ini, saya kasih nama, misalnya yang ini titik A, kemudian yang ini saya kasih nama titik B, kemudian yang ini saya kasih nama titik C, dan yang terakhir saya kasih nama titik D. Bebas-bebas saja kalian mau memberikan titik apa namanya ya. Yang jelas harus dengan huruf kapital. Lanjut ke pengertian titik. Kemudian apa pengertian garis? Garis adalah himpunan dari titik-titik yang mempunyai panjang tak terhingga tapi tidak memiliki lebar atau panjang. Nah, jadi di matematika itu garis itu seperti ini nih. Nih, ini garis. Kumpulan dari titik-titik, tadinya titik, kemudian ketika dikumpulkan jadilah sebuah garis. Misalnya saya kasih nama ini garisnya garis CD. Biar agak nyambung sama titik yang tadi ya.
Ini garisnya saya kasih nama garis AB. Nah, dalam matematika itu ada yang mirip dengan garis tapi namanya bukan garis. Apa tuh namanya? Namanya itu sinar. Jadi sinar itu pada matematika sebuah seperti garis tapi dia memiliki arah. Nah, ini namanya sinar. Ini misalnya saya kasih nama EF. EF. Nah, ini namanya sinar karena dia memiliki arah dan besaran biasanya. Biasanya di fisika kalian belajar seperti itu. Oke, lanjut. Ada bagian ketiga yaitu pengertian bidang. Bidang adalah himpunan titik-titik yang luas tak terhingga. Jadi, bidang adalah wakil bidang adalah bagian dari bidang yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Jadi, bidang itu misalnya ini sebuah balok. Maka bidangnya ada bidang ABCD. Mana ABCD ini nih yang jadi alas. AB, kemudian ke sini C, ke sini D. Ya, ini bidang ABCD. Ada lagi bidang DCGH. Mana D, C ke sini, G ke atas, H. Nah, ini namanya bidang DCGH. Masih bidang persegi panjang ya. Karena pada balok. Kemudian bidang BDG. Berarti kalau BDG sepertinya itu sebuah segitiga ya. Tuh, melintang di sini. Nah, ini yang akan dipelajari di sini, yang seperti ini nanti pada pertemuan selanjutnya. Sekarang cuma ngomongin begini dulu ya. Jadi itu pengertian titik, garis, dan bidang. Kita lanjut ya. Jadi yang sering akan kalian temukan itu biasanya kubus dan balok. Makanya saya di sini bahasnya kubus dan balok. Tapi nanti soalnya ada limas segi 4, gampang lah kalian bisa. Insya Allah. Jadi biasanya setiap balok ataupun kubus memiliki 8 titik sudut. Mana titik sudut ya? Ya, di ngaranan A. Maaf, lagi kasih nama A. B, C, ini namanya titik sudut. D, E, F, G, H semuanya ya, ini namanya titik sudut. Memiliki 12 garis rusuk. Mana garis rusuk yang menghubung-hubungkan baloknya? A, B, 1, 2, B, C, 3, C, D, 4, AD, 5, ya semuanya aja ya. Ini 5 AE, 6 BF, aduh maaf gak lurus. Kemudian CG, kemudian DH, kemudian AF, kemudian FG, kemudian GH, EH, itu namanya garis rusuk. Nah, yang ke-12 ada namanya garis diagonal. Garis diagonal itu kita hapus dulu ya yang ini. Kayaknya terlihat acak-acakan. Kita hapus. Nah, itu tadi titik sudut sama garis rusuk ya. Sekarang kita berkenalan dengan garis diagonal. Yang kayak gimana sih garis diagonal? Nah, garis diagonal tuh yang begini nih. Jadi pada bidang, ini misalnya ada bidang di alas ya. A, B, C, D. Nah, yang disebut dengan garis diagonal tuh begini. AC. Nah, 1, 2, BD. Jadi setiap bidang, karena bidangnya ada 8 ya. Bidangnya maaf ya, agak saya sebut di sini. Nanti di depan ada. Karena ada 8, jadi setiap bidang punya 2. Kemudian mana lagi? AF. Kemudian mana lagi? BE. Mana lagi? BG. Mana lagi? CF. Mana lagi? EG. Aduh, terlurus maaf ya. Kemudian FH. Kemudian AH. Kemudian DE, kemudian DG, kemudian CH. Bisa kan kalian menuliskan kembali? Pasti bisa lah. Itu namanya garis diagonal. Lanjut, yang selanjutnya. Hapusan heula yeuna. Oke. Sekarang ada 4 buah diagonal ruang. Jadi diagonal ruang pada balok ataupun kubus ada 4 ya. Mana? A ke G, AG. Kemudian B ke H. Pasti kalian pada suka nih anak cowok. Kemudian D ke F. Kemudian C ke E. Itu namanya diagonal ruang. Kemudian ada lagi bidang. Saya hapus lagi. Eraser kita hapus dulu bentar ya. Oke, sekarang bidang. Bidang yang mana bidang, Bu? 3 pasangan bidang. Pasangannya itu alas sama atas. Alasnya mana? A, B, C, D. Ini bidang alas. Atasnya mana? E, F, G, H. Ya.
Kemudian mana bidang depan sama belakang? Depannya itu berarti dari A ya. A, B, F, E. Belakangnya mana? D, C, G, H. Kemudian bidang pinggir kiri dan pinggir kanan. Kiri ya, kiri berarti A, D, H, E. Kanan mana? B, C, G, F gitu. Itu namanya 3 pasangan bidang. Nah, yang terakhir, bidang pada balok itu namanya bidang diagonal. Hati-hati nih, bidang diagonal pada balok ada 6 buah. Mana saja? Perhatikan baik-baik. Waktunya, aduh, cuman sedikit lagi. Bidang diagonalnya ada A, B, G, H. Nih. Kemudian D, C, F, E di sini. Cari lagi lah yang 3 lagi. Wah, ininya udah habis. Tapi ini tinggal latihan, nanti saya buat lagi videonya. Sementara itu dulu ya, 6 bidang diagonalnya saya baru sebutkan 2. Nanti kita sebutkan di video selanjutnya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.